Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropi Esos, guru SMA Negeri 4 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video UKIN ini saya mengambil materi stratifikasi sosial di kelas 11 IPS semester ganjil. Demikian perkenalan saya, berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta Nathan untuk memimpin temannya berdoa. Udah siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Dimulai dari Ahmad Rangga Satria, Aden, Dirwa. kemudian Nia, Nathan, Dirwa. Naila, Niko, Nola, Yusuf. Oke, apa-apa. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, saya kepingin mengetahui masih semangat belajar sosiologi? Masih. Kalau memang semangat, Bapak ingin menanyakan materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu yang berkaitan dengan apa materinya? Diferensiasi sosial. Oke, nah kalau masih mengingat pelajaran yang kemarin, Bapak ingin bertanya, coba contoh diferensiasi sosial yang ada di kelas kita ini. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Oke, silakan Diana. Di kelas itu ada laki-laki, ada perempuan, jadi tidak dibedakan. Lalu ada agama, itu juga tidak dibedakan. Oke, ya, itu adalah bentuk dari diferensiasi yang ada di kelas kita, yaitu berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki perempuan, kemudian ada agama, ya, agama di kita ini juga beraneka ragam, kemudian juga ada suku. Oke, berarti kalian masih ingat, luar biasa tadi Diana ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke, kalau kalian masih semangat dan masih bisa memahami materi yang kemarin, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Jadi ada kaitan antara materi yang kemarin dengan materi yang hari ini. Kalau kemarin membahas tentang diferensiasi sosial, pengelompokan masyarakat itu dengan posisi yang sama. Kalau sekarang agak berbeda, berarti di pengelompokan masyarakat yang bertingkat. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu stratifikasi sosial. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita mempelajari stratifikasi sosial. Coba Bagas baca tujuannya apa? Tujuan belajar stratifikasi sosial melalui kegiatan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi stratifikasi sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis melalui permainan snowball rolling. Melalui permainan snowball rolling. Jadi inilah tujuan belajar stratifikasi pada pagi hari ini ya. Setelah kalian mempelajari ini, setidaknya kalian mendapatkan ya ilmu tentang stratifikasi sosial. Kalau sudah memahami stratifikasi sosial, nanti kalian akan memahami
memahami juga keberagaman yang ada dalam masyarakat itu, kemudian terjadilah kehidupan yang damai dan demokratis. Baiklah, Bapak akan menyampaikan agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang harus kalian lakukan pada pagi hari ini? Nah, ini agendanya yang kalian perhatikan sekarang. Apa saja agenda kita hari ini? Yang pertama, kita akan membahas materi stratifikasi sosial dengan pendekatan UDL ya, dengan model snowball throwing. Kalian juga harus mengetahui tujuan belajar sudah selesai tadi. Kemudian kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, 6 kelompok di sini. Kemudian di dalam kelompok kalian akan berdiskusi tentang materi stratifikasi sosial, kemudian membuat soal, kemudian saling mengoper bola yang sudah diisi oleh soal yang sudah dibuat. Kemudian juga mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok. Kemudian juga kalian menjawab nanti evaluasi pembelajaran melalui Google Form ya. Kemudian membuat kesimpulan dan menyampaikan manfaat belajar pada pagi hari ini. Itu agenda kita. Baiklah, untuk yang pertama Bapak akan memaparkan materi tentang stratifikasi sosial. Perhatikan ini, nanti ada gambar. Nah ini, kalau Bapak memperlihatkan gambar seperti itu, siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Ya, coba Tiana. Ada dua pendekatan sosial, yaitu stratifikasi menengah atas dan menengah bawah. Menengah atas dan menengah bawah. Terima kasih Diana. Ya. Terima kasih, ini tadi sudah disampaikan oleh Diana. Gambar ini menyatakan ada kelas atas dan kelas bawah. Ini digambarkan dari gambar ini, bangunan yang tinggi, yang mewah dengan bangunan yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin menunjukkan gambar yang kedua. Kalau gambar yang pertama kurang menarik. Ah, ini gambar yang kedua. Siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Kayak Pak. Ya, coba. Enggak. Gambar tingkat penghasilan Dari bawah, menengah dan yang atas. Ah, itu. Tepuk tangan untuk Angga ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini adalah dilihat dari penghasilan atau dari kekayaan. Kan itu ada tumpukan kue gitu ya. Tuh, ada yang banyak berarti kelas atas. Ada yang turun sedikit berarti kelas mana? Nah, turun lagi berarti kelas bawah. Gitu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Bapak akan memaparkan materi berikutnya tentang pengertian dari stratifikasi sosial. Pengertian dari stratifikasi sosial itu kalau secara umum adalah membedakan masyarakat berdasarkan tingkatan. Kemudian menurut para ahli ini ada 2 di situ, boleh ditambah yang lain. Ini menurut B. Horton Charles Han ini stratifikasi sosial berarti sistem pembedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada Pikirin Sorokin yang menyatakan stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap di setiap kelompok sosial yang teratur. Lebih lanjut dia mengatakan stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Itu menurut para ahli. Kemudian juga berikutnya perhatikan ini dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama adalah ukuran kekayaan. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Yang ketiga ukuran kekuatan. Yang keempat ukuran Nah, kalian bisa melihat kalau ukuran kekayaan berarti banyak-banyakan kekayaan yang dimiliki. Kalau orang Sungai Bahar yang menjadi ukurannya berarti apa? Kapling sawit. Itu. Kemudian ukuran kekuasaan paling tinggi berarti
jabatan kalau di desa siapa yang paling tinggi? Kepala desa berarti yang paling hebat ya, memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Kemudian kalau ukuran kehormatan, hormat yang paling dihormati orang tua kalau di rumah ya, orang tua. Kalau di masyarakat kita yang sederhana itu biasanya ketua adat ya, ketua adat ya, atau kepala suku. Nah, kemudian juga kalau ukuran ilmu pengetahuan, tinggi-tinggian sekolah. Semakin banyak sekolah yang dilalui atau yang pernah dikenyam pendidikannya tuh dari S1, S2, S3. Nah, yang S3 lah yang paling dihormati, yang paling tinggi posisinya dalam masyarakat kita. Kemudian dilihat dari apa lagi? Sifat stratifikasi sosial. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang bersifat campuran. Kalau yang bersifat tertutup, ini berarti tidak memberikan kesempatan kepada kelompok lain atau orang lain untuk mendapatkan status yang baik itu. Ini hanya didapat melalui proses kelahiran atau keturunan. Kalaupun bisa biasanya lewat proses pernikahan. Kemudian kalau yang bersifat terbuka, itu bagian yang mana itu kalau yang terbuka? Bagian kita. Ya, semua orang bisa mendapatkan status yang baik atau dia bisa juga mendapatkan status yang buruk sesuai dengan kualitas. Jadi kita mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan status yang baik. Karena dia terbuka, siapapun bisa mendapatkan status kalau dia berkualitas. Oleh karena itu kalau belajarlah yang berkualitas biar statusnya mendapatkan hal yang baik. Kemudian yang campuran. Nah, ini campuran. Mengapa dikatakan campuran? Karena kadang-kadang di sisi lain seolah-olah terbuka, tapi di sisi lain tertutup. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau orang di masyarakat kita cari mantu, kan terbuka siapa saja ya terserahlah. Tapi dihitung anak siapa, punya kapling berapa, pendidikannya apa. Jadi seolah-olah terbuka, tapi ditanya dulu dia miliki apa gitu ya. Dan mungkin yang penting hidup kan tak. Yang penting kalau perempuan, yang penting laki-laki hidup bisa, tapi dihitung sekolahnya apa, anak siapa, punya kapling berapa. Ini yang dikatakan campuran. Ya, mengkombinasi dari sistem sifat ya, dari stratifikasi sosial. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini ada dua, ada yang sistem kasta, ada yang sistem kelas. Ya, kasta ini kalau di masyarakat kita di Indonesia yang menganut sistem kasta di mana? Di Bali, karena di sana menganut sistem kasta. Ada berapa kasta yang tahu? Ada berapa kasta di? 4. 1 Brahmana, 2 Satria, 3 Waisa, 4 Sudra. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi berdasarkan kasta ada 4. Kemudian kalau sistem kelas ya, yang seperti tadi, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kalau kasta tadi berlaku untuk masyarakat tertentu seperti di Bali dan India. Tapi kalau yang sistem kelas itu dianut oleh semua kelompok masyarakat. Kita menganut yang mana? Sistem kelas. Ya. Ada kelas atas, kalau di Semen Bahat mungkin kelas atas kalau sawitnya 50 kapling. Turun dikit di kelas menengah punya 10. Kelas bawah punya 1. Tapi ini dibagi-bagi lagi, kelas berdasarkan kelas ini dibagi-bagi lagi. Kelas atas, kelas menengah atas, dan kelas atas, bawah atas. Ada lagi kelas yang berikutnya, kelas menengah itu menengah atas, menengah dan menengah bawah. Kelas bawah, bawah atas, menengah atas, dan bawah. Yang paling saro yang mana? Yang bawah. Ya, jero dalam. Ya, ini yang bawah.
sekali? 3 hari sekali. Nah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada silakan kita kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah silakan. Baiklah, untuk selanjutnya saya minta ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan maju depan ya. Satu lagi dong. Sini. Jadi materi kita tentang stratifikasi sosial. Nah, kita menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Jadi kalian sekarang ini sebagai ketua kelompok nanti jelaskan kembali materi itu kepada teman-temannya sesuai dengan yang ada di lembaran ini ya. Kembali. Oke, ambil satu-satu. Oke, saya silakan. Silakan disampaikan oleh ketua kelompoknya tentang materi kita. Silakan diskusikan bersama. Boleh dengan sumber lain juga boleh ya. Maka cari sumber-sumber yang lain. Ini cuma acuan saja. Di yang kamu itu ada ya. Oke, yang ini dipahami dasarnya apa, Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kelompok sudah selesai didiskusikan, Bapak akan membagikan kertas kerja ini ya, kertas kerja. Oh ya, ini sebagai identitas kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Yang biru. Kelompok. Oh ya. Nah, ini dipasang ya sebagai identitas kelompok biru. Ya. Yang berikutnya kelompok kelompok oranye ya. Di jeruk. Nah, baiklah, untuk selanjutnya tugas masing-masing kelompok membuat soal. Ya, soal apa saja berkaitan dengan materi stratifikasi sosial. 1 orang 1 soalnya ya. Oke, silakan. Ini pasang ini identitasnya sebagai orang oranye ya. Nah, soalnya apa saja? Kalau tidak bisa tanya dengan kawannya biar dapat soal. Udah jangan merenung ya. Tadi saja soalnya.
Bapak akan membagikan bola pada setiap kelompok ya, sesuai dengan identitasnya masing-masing. Ini kelompok yang belang-belang ini bolanya ya. Nah, kemudian kelompok plastiknya jangan dibuang ya, bolanya juga. Oke. Oke, kalau soalnya sudah selesai dibuat, silakan digulung ya, digulung yang bagus, digulung dibuletin. Nah, yang pas lubang yang ada di bolanya itu diperkecil. Oke, yang rapi. Kelompok ini sudah. Ayo silakan digulung. Ayah, dimasukkan lagi lah sini. Aduh, nanti dia melarikan diri. Digulung kayak gitu kan enak tuh. Dibuletin. Tidak pernah melinting-linting yo. Coba sini. Besarnya jadi lubangnya malah kebesaan. Nah, sudah. Tepuk tangan dulu dong. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua silakan berdiri. Silakan berdiri. Sekarang bolanya langsung dipegang. Tidak apa-apa. Nah, bolanya langsung dipegang. Nah, siapa bertemu siapa sudah dapat lawan semua? Sudah dapat lawan. Sudah dapat? Sudah bisa dilempar semua? Bukan lempar ya, diintikan saja, jangan lempar sakit kawannya. Sudah. Lemparnya minimal 3 kali, ulang kali ya. Lanjut, mulai. Tugas masing-masing kelompok untuk menuliskan kembali soal dan jawaban yang tadi yang sudah dibuat. Silakan dimasukkan ke dalam LKPD. Soal dan jawabannya. Ya. Soal dan jawabannya silakan dimasukkan dalam LKPD. Pokoknya di sebelahnya itu soal, di sebelahnya jawaban. Nah, tulis. Kalau sudah selesai semua, kita lanjutkan dengan masing-masing kelompok nanti menunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya.
hasil dari jawaban kelompoknya. Silakan. Satu orang. Tolong yang lain suaranya tolong diperhatikan temannya ya. Suaranya gantian. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan soal-soal dari teman dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1, orang yang memiliki ukuran kekuasaan adalah jawabannya orang yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Nah, dan soal nomor 2, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pada dasarnya tergantung pada jawabannya kekuasaan yang dimiliki. Soal nomor 3, apa saja kriteria yang dominan sebagai pembentukan stratifikasi sosial? Jawabannya kekuasaan, kekayaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial campuran. Soal nomor 4, apa saja dampak sosial dari stratifikasi sosial dalam masyarakat? Jawabannya, stratifikasi sosial mengakibatkan timbulnya ketimpangan atau ketidaksamaan tingkat ekonomi di masyarakat. Hal ini menyebabkan keburukan akses kesehatan setiap masyarakat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Soal nomor 5, apa itu stratifikasi sosial? Jawabannya, stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Tadi ya jawaban dari kelompok 1. Sekarang kita akan kelompok 5. Perwakilannya. Ayo silakan diperhatikan temannya yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 akan membacakan soal dari kelompok 6. Kita jawabannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa derajat seseorang diukur dari kekayaan? Karena semakin kaya seseorang maka akan mendapati posisi paling tinggi. Karena stratifikasi sosial ekonomi dilihat dari kepemilikan, harta benda atau kekayaan. Yang kedua, bagaimana seseorang dapat disebut golongan menengah atas? Seseorang dapat dikatakan sebagai golongan kelas menengah atas jika pengeluaran bulanan lebih dari 7.500.000. Yang ketiga, kenapa kekayaan menjadi ukuran dalam kelas sosial? Karena kekayaan dapat menentukan kelas sosial seseorang, harta kekayaan dapat menentukan kelas sosial seseorang. Semakin banyaknya harta dan semakin banyaknya kepemilikan, maka semakin tinggi pula kedudukannya di lapisan masyarakat. Yang keempat, apa dampak adanya stratifikasi sosial? Dampaknya ada dua. Dampak positifnya itu yang pertama, orang-orang akan berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk berpindah strata. Yang dampak negatifnya, terjadinya kesenjangan sosial. Yang terakhir, mengapa derajat-derajat orang diukur dari stratifikasi sosial? Karena sebagai pola mengkoordinasikan bagian yang ada di dalam struktur sosial guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Sekian itu hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa semua, pada pagi hari ini pembelajaran kita lanjutkan. Saya akan mengkonfirmasi hasil dari jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian stratifikasi. Stratifikasi adalah pengelompokan masyarakat secara bertingkat sesuai dengan apa yang dimilikinya. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan tadi yang berkaitan dengan dampak stratifikasi tadi sudah disampaikan oleh temannya, jawabannya luar biasa. Dampaknya ada dua tadi, benar, yaitu dampak yang positif dan negatif. Ya, dampak positif itu akan memunculkan kesenjangan sosial karena ada kelas atas dan kelas bawah. Kemudian dampak positifnya yaitu terjadinya persaingan sehingga
sesuai yang diinginkan asal persyaratannya bisa dipenuhi. Dengan cara apa? Dengan belajar yang maksimal. Kalau kita berkualitas berarti kita punya kesempatan untuk menduduki posisi yang paling baik di masyarakat kita. Itu karena sistem kita adalah sistem yang terbuka. Ya, siapa yang baik berarti punya kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Kemudian di situ tadi ada juga pertanyaan yang perlu saya konfirmasi. Penyebab dari stratifikasi sosial itu apa sih? Ya, penyebab dari stratifikasi sosial. Jadi adanya perkelasan dalam masyarakat itu disebabkan adanya sesuatu yang dihargai. Ya, yang dihargai itu semua orang mau, tapi jumlahnya terbatas. Ya, nah makanya karena mau semua jumlahnya terbatas, orang yang memiliki itu akan dihargai. Oke, ada pertanyaan tidak sampai di sini mengenai materi kita stratifikasi sosial? Naila, ada Pak. Saya mau tanya, kenapa dalam masyarakat itu ada stratifikasi sosial? Mengapa di dalam masyarakat itu ada stratifikasi sosial? Coba apa? Bisa hilang nggak? Itu apa? Stratifikasi sosial. Coba. Pertanyaan pertama tadi apa, Naila? Mengapa ada stratifikasi sosial? Coba. Ada yang mau jawab? Ada? Kenapa sih ada kelas-kelas? Tingkatan-tingkatan tuh. Coba Diana. Karena ada perbedaan antara pendapatan atau penghasilan dari suatu masyarakat tersebut. Ya, ada kelas-kelasnya. Oh, karena perbedaan penghasilan yang terjadi dalam masyarakat sehingga terjadi kelas-kelas. Kalau penghasilan yang banyak dia berada di kelas A. Menurun sedikit berarti berada di kelas A. Turun lagi berarti berada di kelas A. Itu menurut Diana. Oke, terima kasih tepuk tangan. Bisa enggak sih? Ya, stratifikasi sosial ini dihilangkan, ditiadakan, hapus. Bisa enggak? Coba, siapa tunjuk tangan? Enggak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Apa? Dalam kelompok masyarakat itu pasti ada perbedaan gaji, perbedaan kekayaan, ya gitu. Itu Naila, tidak bisa. Kenapa? Karena dalam masyarakat itu satu saja contohnya perbedaan gaji. Masa gajinya sama semua? Kan enggak. Kalau di Sungai Bahar, masa apa yang Sungai Bahar yang top yang berada di atas kelas atas? Kapling sapek. Masa orang disamakan punya 10 semua mau enggak? Mau ya? Ada yang mau? Apa kalau di kelas kita rankingnya mau sama semua? Yang kelas bawah mau enggak? Mau. Yang enggak mau yang kelas atas. Berarti sudahlah Naila ya. Terimalah kenyataan bahwa stratifikasi sosial tidak bisa dihapus. Tuh, penyebab utamanya apa? Karena adanya sesuatu yang dihargai. Makanya orang ngejar terus punya 10 kapling dibilang orang keren, kayo, sugi. Ya, kalau sudah 10 saya udah 11. Yang lebih dari orang bukan. Nah, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, luar biasa dari pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjutkan sekarang, mudah-mudahan kalian memahami semua materi itu. Nah, wujud dari kalian memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak akan mengevaluasi proses pembelajaran pada pagi hari ini, benar sudah dikuasai atau belum materinya. Itu terlihat dari jawaban kalian. Oleh karena itu, ya link Google Form-nya sudah Bapak kirim. Nah, kesempatan pada saat ini kalian untuk menunjukkan bahwa kalian memahami materi yang sudah kita pelajari. Silakan dibuka ya HP-nya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Satu.
Ada yang betul semua? Ada. Tunjuk tangan, angkat tangan yang betul semua. Oke, tepuk tangan. Yang betul semua ya. Yang lainnya? Standar ya. Standar. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, ya silakan ditutup dulu HP-nya. Kita dengarkan kesimpulan dari temannya. Silakan berdiri yang menyampaikan kesimpulan. Ya silakan. Dari pembelajaran hari ini tentang gratifikasi sosial, yaitu satu, mengetahui bahwa dalam masyarakat kita ini beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui kedudukan seseorang di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, bahwa dalam suatu masyarakat ada kelas-kelas tertentu. Oke. Demikian. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke. Selanjutnya saya minta ada yang menyampaikan manfaat dari belajar stratifikasi sosial pada pagi hari ini. Silakan berdiri yang mau menyampaikan. Siapa? Oh ya, silakan Naila dari kelompok 5 ya. Silakan. Manfaat dari kita belajar stratifikasi sosial pada hari ini, kita menyadari bahwa dalam kehidupan itu kita berbeda-beda. Ada namanya kelas sosial. Kita juga tahu dari stratifikasi ini kita berada di kelas sosial yang mana? Kelas sosial atas, menengah, atau yang paling bawah. Dan juga dari perbedaan yang kita alami ini atau dari kelas sosial yang kita alami beda dari orang lain ini, kita dapat menghargai perbedaan tersebut dan juga sebagai motivasi kita untuk mencapai kelas paling atas. Sebenarnya itu pilihan kita mau di kelas paling bawah, paling yang menengah atau paling atas. Kita punya hak untuk mencapai kelas yang paling atas. Terima kasih buat Naila, tepuk tangan dulu. Tadi manfaatnya, ya luar biasa. Tadi manfaatnya dikatakan kita diberi kesempatan untuk memilih dari kehidupan sosial ini. Kita mau berada di kelas yang mana, jadi tergantung usaha kita. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita sedikit merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana